Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bagaimana proses dari sterilisasi. Sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya secara kimiawi atau secara fisika. Contoh secara kimiawi, dengan menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Sedangkan contoh secara fisika yaitu dengan panas kering menggunakan oven yang temperaturnya 160-170 derajat Celcius. Nah, kemudian terkait tata nama zat kimia, yang pertama adalah germisida atau germisid, yaitu zat yang dapat membunuh kuman. Kemudian bakterisida, zat yang dapat membunuh bakteri. Kemudian bakterisida atau zat yang dapat membunuh bakteri. Fungisida, zat yang dapat membunuh jamur. Virusida, zat yang dapat membunuh virus. Sporosida, zat yang dapat membunuh spora. Bakteriostatik adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri. Fungiostatik, zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tapi tidak membunuh jamur, dan viriostatik adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak membunuh virus. Nah, sedangkan desinfeksi ialah proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat-alat lab, cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, dan meja operasi. Desinfektan ini adalah zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Antisepsis yakni proses sterilisasi yang menghalangi proses terjadinya infeksi. Tidak toksit terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Antiseptik yakni zat yang digunakan untuk proses antisepsis, seperti penggunaan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Nah, waktu adalah suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika ataupun kimia. Zat yang digunakan untuk membunuh bakteri ini akan diberi waktu secukupnya. Lamanya waktu yang digunakan akan tergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri. Adapun cara-cara dari sterilisasi dan disinfeksi adalah, yang pertama adalah pembersihan dengan mencuci alat lab dengan air mengalir. Yang kedua adalah sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari ini bersifat germisida, di mana dapat membunuh bakteri dalam bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Tentunya membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya itu untuk membunuh mikroba yang sifatnya patogen. Sedangkan sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Radiasi dengan sinar X dan sinar gamma sering digunakan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, serta obat-obatan dan alat-alat operasi. Kemudian proses sterilisasi selanjutnya adalah pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Pendinginan ini merupakan cara untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk seperti daging. Karena pada suhu rendah, bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu. Karena pada suhu rendah ini, bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti Neisseria gonorrhoeae ataupun Treponema pallida. Lemari pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Kemudian proses selanjutnya adalah pemanasan. Ada yang namanya pemanasan basah, yaitu alatnya adalah autoclave, di mana prosesnya penggunaan uap air disertai dengan tekanan, memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Kemudian prosedur kerjanya, alat atau bahan yang dibungkus dengan kertas biasa yang bukan aluminium foil dan wadah atau botol kecil diletakkan di dalam posisi rebah. Kemudian memasukkan air di dalam tangki. Setelah airnya mendidih akan berbentuk uap air, lalu uap air ini akan dialirkan ke ruang pen steril. Uap air akan menambah tekanan lalu diikuti kenaikan suhu di ruang pen steril. Akan tercapai tekanan 1,5 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Dalam waktu 10-12 menit, semua bentuk hidup seperti bakteri ataupun spora akan mati. Proses yang kedua adalah merebus atau boiling.
di mana teknik disinfeksi termurah dan termurah membutuhkan waktu 15 menit setelah air mendidih. Sel vegetatif ini akan mati dalam waktu 5-10 menit, akan tetapi spora dan virusnya ini bisa bertahan berjam-jam. Proses selanjutnya adalah pasteurisasi, yaitu cara disinfeksi dengan pemanasan. Pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk di dalam anggur tanpa merusak anggur sehingga anggur tetap tahan lama. Cara ini dapat juga dipakai di susu, yakni mematikan Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Shigella, dan Brucella. Itu akan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Sedangkan yang pemanasan kering, yang pertama adalah pembakaran, merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif dan terbatas penggunaannya. Yang kedua adalah oven. Untuk alat-alat yang terbuat dari gelas seperti tabung, botol, dan alat-alat dari katun. Di oven ini pemanasan sampai 170 derajat Celcius selama 1 jam atau bisa juga 140 derajat Celcius selama 2 jam. Akan tetapi bila ada bahan yang terbuat dari katun, pemanasannya ini tidak boleh lebih dari 180 derajat Celcius. Jika suhu belum mencapai 100 derajat Celcius, maka oven jangan dibuka karena alat-alat gelas akan pecah dengan pendinginan yang mendadak. Kemudian selanjutnya adalah proses pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebat bila ditambahkan garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau dendeng. Akan tetapi, cara ini bukan tindakan sterilisasi, melainkan proses pengawetan. Karena dengan proses pengeringan hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba. Beberapa bakteri yang akan segera mati karena pengeringan seperti Neisseria gonorrhoeae dan Neisseria meningitis. Sedangkan Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan sampai berminggu-minggu. Proses yang terakhir adalah penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil yang mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim, ataupun antibiotik. Contoh filter dari proses penyaringan ini adalah filter Sage terbuat dari asbes, filter Berkevel terbuat dari diatom, dan filter Cumberland dibuat dari porselin. Filter ini mempunyai pori-pori yang sangat halus, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,2 mikrometer, sehingga filtrasinya bebas dari bakteri tetapi tidak bebas dari virus karena virus masih dapat lolos dari saringan tersebut. Sedikit penjelasan mengenai bagaimana proses sterilisasi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.